Saudara, Iran mulai memindahkan peti mendiang pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei dari Teheran. Jenazah Khamenei akan dibawa ke Qom dan ke negara malam. Selamat malam, Audrey. Apa sih Mas simbol yang ingin coba dibawa oleh Iran, Mas, ketika jenazah pemimpin tertingginya Ali Khamenei ini dibawa ke sejumlah kota dan masyarakat begitu banyak berkerumun untuk melihat, memberikan penghormatan terakhir kepada pemimpin tertingginya. Apa yang ingin coba dibagikan di sini? Ya, ini pesan yang sangat jelas dari Iran kepada Amerika Serikat. Walaupun pemimpin utama kami tewas, walaupun pemimpin kami gugur, tetapi semangat perlawanan dari masyarakat kami dan Iran itu sendiri itu tidak punah. Itu Audrey, kita bisa melihat ya simbol bagaimana arak-arakan yang dilakukan oleh masyarakat Iran, dan ini seperti di footage mereka mengibarkan bendera red flag. Itu sebenarnya ada pesannya, Audrey, pesan bahwa kematian Ali Khamenei ini harus dibalas, ini harus ada revenge dari Iran kepada Amerika Serikat. Makanya ini kemudian dibawa kemana-mana nih, ke Teheran, ke Masjid, dan jangan lupa, Audrey, itu sampai ke Irak. Ini juga ada pesan simbolis dari Iran bahwa kami itu satu kesatuan dari Irak, dari Iran, dan tempat-tempat yang lainnya. Kami itu adalah jaringan proksi regional yang pesan dari Iran kepada Amerika Serikat, kalau Anda menyerang kami, sekutu-sekutu kami, proksi-proksi kami di kawasan itu akan ikut bangun bersama melawan Anda. Bahkan ini menarik juga, satu persatu kan ada delegasi sampai ratusan ini, Audrey, datang ke itu. Trump juga mungkin merasa ada tekanan yang dia lakukan dan itu berhasil. Tetapi ini pesan yang sangat jelas bahwa Iran tidak selesai, dia tidak tunduk ya. Bahkan kita lihat ya, yang menarik, Audrey, itu tokoh-tokoh garis keras yang selama ini jarang muncul, jarang terekspos di publik, itu ada sekarang. Ahmad Fahidi, komandan IRGC ya kan, kemudian tokoh-tokoh keamanan yang lainnya itu muncul sekarang tiba-tiba gitu. Ini juga pesan dari Iran bahwa konsolidasi kelompok-kelompok garis keras Iran atau faksi perlawanan itu masih solid di bawah kepemimpinan Mujtaba Khomeini, ya, supreme leader yang baru, untuk melakukan perlawanan kepada Amerika Serikat. Saya kira itu pesan yang sedang dibungkus oleh Iran kepada Amerika dan kepada Donald Trump jelang nanti akan ada lagi perundingan yang kedua setelah fase pemakaman ini akan selesai, Audrey. Nah, berbicara soal jelang perundingan kedua yang akan berlanjut lagi setelah semua prosesi pemakaman Khamenei ini akan selesai, akan berlangsung kabarnya di Pakistan ya, Mas Pizarro ya. Nah, apakah semangat ini kemudian memunculkan semangat lebih besar berkobar bagi Iran yang mungkin akan menentukan strategi baru terkait dengan perundingan selanjutnya? Audrey, ini menurut saya ada bagaimana pola masih menerka-nerka ya, bagaimana pola pergerakannya Mujtaba, bagaimana pola kepemimpinannya, bagaimana pola komunikasi. Memang jadi dia sengaja. Ini bentuk pertarungan psikologis, perang urat saraf Iran kepada Amerika Serikat dengan sengaja menyimpan Mujtaba untuk tidak muncul agar dia tidak mudah dibaca oleh Mossad, tidak mudah dibaca oleh CIA pergerakan seperti apa. Jadi ini memang ada faktor-faktor strategis keamanan dan juga bagaimana politik Iran ke depan. Makanya dari Presiden Trump pun ini masih wait and see ya, yang mengatakan oke, saya akan memberikan tenggat waktu 1 minggu meskipun saya sebenarnya bisa menghancurkan mereka dalam satu serangan saja. Betul gitu. Sebenarnya itu yang juga kemarin kita khawatirkan ya. Ini kalau kemudian serangan dilakukan oleh Donald Trump, ini bisa mengubah papan catur diplomasi. Bukan tidak mungkin eskalasi akan menjadi perang akan meningkat. Dan Israel itu kan sudah merancang sebenarnya serangan itu, Audrey, kepada delegasi ini, kepada tokoh-tokoh garis keras Iran yang sedang muncul. Tapi tampaknya ada komunikasi dari Amerika untuk menahan Israel untuk tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu karena akan mempersulit bagaimana negosiasi ke depan. Dan itu juga memang kenapa akhirnya Mujtaba ini tidak muncul, agar Trump itu juga tidak bisa membaca pola diplomasi, pola negosiasi, pola komunikasi di internal Iran yang itu nanti akan menjadi bekal Iran ketika berhadapan dengan Amerika Serikat. Kan kita mengetahui ya kejadian sebelumnya kan, mata-mata Mossad CIA itu kan banyak, Audrey, di Iran itu ya. Makanya kemudian ini menjadi pelajaran bagi Iran untuk tidak sengaja memunculkan Mujtaba atau bahkan menyembunyikannya sampai sekarang tidak muncul di publik. Ini juga untuk membuat misteri dari Iran agar tidak mudah dibaca pola strategi pergerakan mereka dan perlawanan mereka ke depan. Oke, Mas Pizarro, waktu itu kan Trump pernah mengatakan bahwa Iran ini sudah terbelah ya. Ada fraksi yang pro dan juga kontra atau alias mendukung Amerika dan juga Israel begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan menyatunya warga yang berkerumun melihat memberikan penghormatan terakhir terhadap pemimpin tertingginya Khamenei ini merupakan tindakan baru atau semangat baru, langkah-langkah balasan yang sudah disiapkan sebenarnya, langkah baru? Iya, ini menurut saya bagian dari strategi yang sengaja dimainkan oleh
oleh Iran ya. Bahkan bukan tidak mungkin di dalam negosiasi diplomasi sekarang, ini faksi-faksi garis kerasnya Iran seperti RGC ini akan lebih banyak mendominasi arah negosiasi ke depan, Audrey. Karena kemarin Oke. kan memang ada semacam sedikit friksi ya di internal Iran, di mana faksi garis keras menilai ini diplomatik kita terlalu lunak ini kepada Amerika Serikat. Sekarang aja misalkan Amerika Serikat tidak benar-benar mencairkan seluruh asetnya, tapi kita udah buka Selat Hormuz seperti itu. Oke. Kemudian Amerika tidak berhasil menghentikan serangan Israel kepada Lebanon, tapi kita sudah tekan MOU. Nah, saya kira ini ke depan tekanan dan juga radikalisasi dari pemerintah Iran akan semakin menguat di pertemuan di Islamabad yang akan berlangsung pada 11 Juli mendatang, Audrey. Oke, dan yang pasti adalah tadi semangat barunya ya, karena memberikan penghormatan dan warga berkerumun di sana, artinya ada semangat baru yang membakar warga Iran saat ini. Terima kasih Mas Pizarro untuk ulasannya, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Terima kasih.